Dan ini motivasi kita beribadah. Saya nanti ingin duduk bersama Rasulullah di surga. Nah, bagaimana caranya? Ini amalannya. Banyak-banyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu jaminan kita masuk surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, sholat wajib saja. Insya Allah dengan izin Allah kita masuk surga. Tapi apakah kita dekat dengan Rasulullah, bisa melihat wajah Rasulullah yang tampan itu? Belum tentu, ya kan? Makanya kemarin kita sampaikan ada sahabat itu nangis dia. Sauban itu sering murung, sering nangis. Nah, maka suatu ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Kata Sauban, saya Rasulullah membayangkan kalau nanti di surga saya jauh dengan engkau. Kalau saya ahli surga. Kalau saya ahli surga, di manalah posisi saya dengan engkau nanti? Itu dia menangis. Nah, kalau kita, yang penting saya masuk surga ya Allah, gitu ya. Tidak terlalu penting mungkin bagi kita bersama Rasulullah. Tapi itu bagaimana sahabat motivasinya. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini motivasinya agar dia bersama Rasulullah sebagaimana biasa mengikuti Rasulullah di dunia. Maka amalannya Bapak dan Ibu yaitu dengan banyak-banyak sujud. Kemudian untuk kita bersama Rasulullah itu yang bisa kita ambil dari hadis ini, ternyata tidak bisa, kita tidak punya bekal. Ya kan? Kata Rasulullah, bantulah saya dengan sujudmu. Kalau cukup dengan misalnya sujud orang lain, sholat orang lain, ada kadang-kadang, kenapa belum sholat? Katanya, saya tidak perlu, saya belum diberikan hidayah. Tapi saya Ustaz, anak saya masukkan ke pesantren gitu kan, ya. Saya sekolahkan agama, saya antar ke rumah tahfiz biar hafal Quran. Mudah-mudahan kalau aku meninggal nanti saya didoakan gitu. Ya semoga dengan izin Allah. Tetapi kalau dari hadis ini perlu juga amal kita, perlu juga apa yang kita bawa. Gitu. Kalau nanti kurang-kurang, gitu ya, maka dibantulah dengan doa-doa anak yang soleh tadi, meringankan, menambah kebaikan-kebaikan kita. Jadi perlu kita beramal. Amal siapa? Kita sendiri. Jangan mengandalkan amalan orang lain. Ada juga Bapak dan Ibu orang misalnya, kenapa tidak sholat? Kata dia, nanti kan kalau saya meninggal banyak orang mendoa untuk saya. Ya doa itu bisa meringankan, bisa membantu, bisa. Tetapi apakah ada jaminan kita sebelum itu? Nah, belum ada, karena kita belum punya bekal. Ibaratnya kalau kita mau makan ke warung, kalau kita nggak bawa uang, belum tentu ada yang akan menraktir nanti. Belum tentu akan ada yang memberikan makanan gratis, gitu ya, akan membantu kita. Maka sebelum kita mengharapkan bantuan dari orang lain, pastikan kita punya bekal. Nah, selagi kita masih diberikan oleh Allah kehidupan di dunia ini, maka mari kita banyak-banyak beramal. Ini kalau untuk jamaah Masjid Agung, mudah-mudahan sudah dijamin oleh Allah surga. Ya keras Bu, jangan malu-malu Bu ya. Amin. Nah tinggal kita berusaha bagaimana nanti kita sama-sama nih ya bersama Rasulullah. Jadi nanti di surga kita bisa melihat wajah Rasulullah yang indah itu. Kita bisa melihat bagaimana pribadi dan karakter Rasulullah yang indah yang biasa kita dengarkan juga sifat dan karakter beliau. Nah hari ini Bapak dan Ibu kita akan mulai tentang amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang mudah-mudahan kalau kita lakukan ini menjadikan kita orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis pertama hadis Ibnu Umar. Qala hafidtu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 raka'atin. Kata Ibnu Umar, aku menghafal atau menjaga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 10 rakaat. Rakaatai qabla zuhri, rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha,
2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah salat maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, 2 rakaat setelah salat isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, wa raka'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi, 2 rakaat setelah salat Jumat di rumahnya. Wali muslimin kana idza tala'al fajru la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Nabi itu kalau sudah terbit fajar tidak sholat kecuali sholat 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Nah, ini Bapak dan Ibu, hadis yang pertama tentang amalan sunnah, khususnya sholat sunnah yang bisa kita jadikan amalan kita untuk supaya kita bisa dekat dengan Rasulullah. Ini yang 10 ini kan sudah kita lakukan. Ini namanya salat rawatib, ya, salat rawatib. Salat yang terus-menerus kita lakukan, qobliyah dan ba'diyah. Ini yang sangat ditekankan. Qabla zuhur, sebelum zuhur berapa tadi? 2 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Sudah berapa? 4. Kemudian setelah maghrib, kalau di sini disebutkan di rumahnya, Rasulullah itu setelah maghrib itu sholat 2 rakaat ba'diyah, tapi dilakukan di rumah. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini insya Allah sudah kita lakukan, kita kerjakan. Kemudian Bapak dan Ibu, sedikit kita sebutkan di sini ada pembahasan bahwasanya Rasulullah SAW itu ada seperti tadi sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu di rumah, gitu ya. Setelah sholat isya itu 2 rakaat di rumah. Apa maksudnya di sini? Taqyiduha yadullu ala anna ma'adaha kana yaf'aluhu fil masjid. Nah, kenapa yang ini ada pengikat? Jadi sholat 2 rakaat itu di rumah. Yang tidak ada ikatannya seperti sholat subuh, sholat zuhur tadi, berarti dilakukan oleh Rasulullah di masjid, gitu ya. Nah, apakah Ustadz yang tadi 2 rakaat setelah sholat maghrib tadi tidak boleh kita lakukan di masjid? Boleh apa tidak? Boleh. Cuman sunnahnya, jadi yang lebih baik itu di rumah. Nah, ibu-ibu pulang dulu ke rumah, ke masjid lagi. Apa-apa? Jadi, capek Ustaz. Capek, iya. Sholat kita, sholat wajib maghrib, pulang ke rumah sholat sunnah. Karena kita mau ke masjid iktikaf, ke masjid lagi. Banyak nggak pahalanya? Banyak. Nah, tapi kalau tidak mau mempersulit diri, cukup kita lakukan di masjid. Boleh-boleh saja. Jadi jangan pula bingung. Kalau kayak gitu Ustaz, kita selama ini salah? Tidak salah. Boleh-boleh saja. Ya. Nah, kemudian juga ini Ustaz ingatkan, jangan pula kita kalau ada orang setelah sholat wajib itu pulang, tidak sholat sunnah dia, kita langsung. Kenapa orang tuh setiap selesai sholat wajib langsung pulang? Nah, jangan pula hati kita ini kotor, ya, berpikir ini tidak pernah sholat sunnah dong. Nah, jangan-jangan kita yang tidak tahu, ya kan? Beliau atau istilahnya sekali-sekali pulang, sekali-sekali di masjid. Nah, mungkin beliau ingin mengamalkan hadis-hadis ini. Kita pun boleh, ya, selesai sholat isya, tidak usah sholat dulu di masjid, sholat ba'diyahnya, langsung pulang. Sampai di rumah bentang sajadah, kemudian kita sholat
ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah, sholat 2 rakaat lagi. Sholat tahajud misalnya kan, langsung nggak apa-apa, boleh. Sholat qiyamul lail namanya. Setelah itu kita sholat witir, boleh-boleh saja. Khawatir kalau nanti tidak terbangun. Insyaallah ini sholat witir, sholat tahajud kita bahas di hadis-hadis berikutnya. Nah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi penting kita mengerti hal-hal seperti ini. Kemudian yang berikutnya, jadi pertama tadi boleh kita lakukan sholat sunnah itu di rumah ataupun di masjid atau di musola, gitu ya. Tidak mesti harus di masjid atau harus di rumah, gitu. Karena ada orang keras nih, sunnahnya di rumah, tidak boleh di masjid. Nah, mungkin beda-beda tipis lah pahalanya, gitu ya. Dia yang di rumah lebih baik, yang di masjid boleh, gitu ya. Kemudian poin berikutnya dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat qabliyah subuh itu tidak panjang-panjang bacaannya. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain di rakaat pertama itu membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kalau ada yang membaca di rakaat pertama selain qul ya ayyuhal kafirun, boleh? Boleh. Atau bid'ah? Karena tidak ada misalnya dalilnya. Ini dalilnya khafifataini, ringan itu bisa kita baca dengan surat-surat yang lainnya. Tapi jangan panjang-panjang, ya. Salat qabliyah subuhnya bacaannya Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Ali Imran. Pas salat subuh rakaat pertama Inna A'toina, gitu ya. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itu kan terbalik. Jadi yang pendek itu sebelumnya, yang panjang nanti di salat subuh. Baik, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, hikmah daripada salat sunnah itu apa? Di sini disebutkan waqad qila fi hikmati syar'iyyatiha inna dzalika liyakuna ma ba'dal fariidhah jabran lima farrata fiha min adabiha wa ma qablaha lidzalik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kata para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Amir As-San'ani ini, di antara hikmah kita ibadah sunnah itu sebagai penyempurna. Kalau ada yang kurang. Di ibadah kita ini kan tidak bisa kita pastikan maksimal, Bu, Pak, ya. Itu kadang-kadang khusyuk kita itu tidak 100%. Nah, makanya yang kurang-kurang itu ditutupi, ditambal oleh ibadah-ibadah sunnah ini. Apalagi disebutkan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Ini sudah biasa kita dengar nih, ya. Yang pertama kali dihisab, ya, pada hari kiamat terhadap seseorang itu atau terhadap hamba itu adalah sholatnya. Fa in kana atamma kutibat lahu tammatan. Kalau sempurna sholat subuh kita tadi ditulis sempurna 100%, bagus. Wa in lam yakun atammaha. Nah, gimana kalau sholat subuh kita tadi tidak 100%? Entah nilainya kan tidak sama, Bu. Kita ini sama-sama berjamaah di sini. Mudah-mudahan jamaahnya sama 27 derajat semua sama kita. Nilai jamaah kita insya Allah sama. Tapi nilai sholat subuh kita bisa sama? Belum tentu, ya kan? Tergantung kekhusyuan kita masing-masing. Maka kata Rasulullah, wa illam yakun atammaha qala Allahu li malaikatihi. Allah berkata kepada para malaikatnya, unzur, ya, unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'. Coba lihat, ya, cek ada nggak dia ini sholat sunnah, gitu. Ya, ada dia tadi sholat sebelum subuh, gitu. Fatukmiluna biha faridatahu, maka dengannya untuk menyempurnakan sholat wajibnya tadi. Kan indah, ya, Bu, ya. Jadi kalau kita kurang-kurang itu, disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah tadi. Apalagi nanti dalam sholat sunnah ini ada keutamaan tersendiri.
itu kata Rasulullah, ya, sholat subuh itu adalah khairun minad dunya, sebelum subuh maksudnya ya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi rakaatil fajri itu 2 rakaat yang kita lakukan sebelum sholat subuh ini itu lebih baik daripada kalau kita memiliki dunia beserta isinya. Maka orang yang ke masjid subuh itu kaya, ya. Apalagi kalau dia sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ustaz, saya tidak sempat 2 rakaat sebelum subuh itu di masjid, tapi saya sudah lakukan di rumah. Bagus, ya kan? Kalau kita sempat di masjid bagus, tidak sempat di masjid kita lakukan di rumah pun bagus. Yang penting jangan sampai kita tinggalkan. Insya Allah kita akan sebutkan bahwasanya Rasulullah itu juga lakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu hadaran wa safaran. Tidak pernah Rasulullah tinggalkan, baik dalam keadaan beliau musafir ataupun beliau dalam keadaan mukim. Jadi Rasulullah di tempat di Madinah itu sholat qobliyah subuh. Kalau beliau bepergian tetap sholat. Nah, sama kita juga. Kalau misalnya ada lagi kegiatan ya ke Padang misalnya atau keluar daerah, dalam perjalanan kita mampir sholat subuh. Nah, usahakan kita menyempatkan diri untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Baru setelah itu kita sempurnakan dengan sholat subuh. Kalau bisa memang kalau dalam perjalanan jangan pas azan kita berhenti. Tapi lihat jam, ya kan? Lihat jam kita, apalagi kalau mobil-mobil sendiri itu kan pandailah kita mengaturnya. Jangan pula kita diatur oleh mobil gitu ya. Nah, berbeda kalau mungkin mobil umum, angkutan umum. Nah, itu tergantung sopir lagi. Nah, gitu ya. Maka kalau kita kendaraan sendiri, pandai-pandailah kita. 15 menit sebelum subuh, berhenti kita. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Berdoa dan berzikir, baca istighfar, kemudian azan orang kita sudah siap. Setelah azan, karena di tempat lain agak cepat ya kan, mungkin 5 menit setelah azan atau 3 menit sudah qomat. Nah, di kita alhamdulillah agak panjang. Jadi jangan samakan seperti tidak sama dengan Masjid Agung. Ya, tempat lain berbeda dengan Masjid Agung. Ada tempat yang lebih cepat, ada tempat yang agak lambat iqamat antara azan dan iqamat. Untuk pagi hari ini Bapak dan Ibu kita cukupkan dulu hadisnya tentang rawatib ini. Insyaallah kedepannya kita baca hadis-hadis yang lainnya ya berkaitan dengan salat-salat rawatib, termasuk juga pernah kita dengar bahwasanya barang siapa yang sholat 12 rakaat 1 hari 1 malam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Jadi kalaupun misalnya yang jamaah di sini tidak punya rumah di sini tidak apa-apa. Yang penting sudah banyak kaplingan di surga. Jadi bebas nanti orang. Kalau ada orang nanti masuk neraka dan punya rumah, bilang di sini nih, gitu ya. Rumah saya. Di sini ada istana saya yang bisa ditempati. Maka kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah kita di dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa taala ambil kesempatan kita untuk memperbanyak amal. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kajian kita